Bukunya sih ada yang aku baca karena racun dari buku influencer. Ada juga yang aku langsung ketemu dan aku berpikir kayak, dari sinopsisnya menarik nih. Akhirnya aku baca deh. Hai teman-teman, apa kabar? Gimana kabar kalian? Nah, di video kali ini aku tuh bakalan ngomongin buku-buku yang nggak sengaja aku baca, nggak aku rencanain, tapi tiba-tiba aku baca, aku selesain, dan aku jatuh pada menyukai buku-buku ini. Nah, buku ini tuh bercerita tentang seorang ratu bernama Lilia Pereza, di mana dia tuh menginginkan sebuah kedamaian dunia. Sayangnya sebuah kedamaian itu tuh harus dibayar dengan harga mahal. Berkali-kali celaka dan berkali-kali harus mengunjungi dunia kematian. Hingga pada suatu hari dia harus meminta pertolongan pada dewa kematian yang super charming dan dibantu oleh asistennya yang super charming juga. Buku ini romance fantasi dan mengangkat kisah mitologi dari Yunani. Nah, yang aku suka dari buku ini adalah latarnya tuh di dunia nyata, di mana latarnya tuh di Denmark. Terus di sini tuh perang dunia ketiga tuh udah terjadi dan mau perang dunia keempat. Terus fantasinya itu ringan, cocok banget buat kalian yang pengen berkenalan dengan dunia fantasi. Terus world buildingnya juga bagus, karakter developmentnya juga sangat dalam. Jadi membuatku menyukai buku ini gitu. Buku ini adalah thriller Korea pertama yang aku suka banget sama ceritanya. Nah, buku ini tuh bercerita tentang sepasang suami istri yang pada suatu hari ditemukan dengan kondisi sangat mengenaskan di apartemen mewah mereka. Sang suami ditemukan dengan keadaan punggungnya tertikam dan sang istri ditemukan dalam keadaan bergelantungan di balkon. Ada seorang karakter bernama Miho, di mana dia tuh adalah sahabat terbaiknya si istri. Mendengar berita ini, dia tuh merasa ada yang janggal nih dengan kejadian ini. Akhirnya dia pun terdorong untuk melakukan penyelidikan. Nah, di tengah-tengah penyelidikannya itu Miho menemukan bahwa sang istri ini tuh tengah melakukan sebuah kompetisi di sosial media dengan ibu-ibu TK tempat anaknya tuh bersekolah. Dimana dia tuh lagi mengadakan kompetisi perang kebahagiaan seolah-olah mereka adalah orang paling bahagia di dunia dan orang lain tidak berhak bahagia kayaknya dia. Yang aku suka banget dari buku ini adalah isu yang diangkat sangat-sangat kompleks, di mana ibu-ibu tuh ternyata bisa sangat rempong dan bisa sangat berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah yang terbaik. Ya, sebenarnya itu adalah sifat dasar manusia. Tapi karena mungkin ini di Korea, jadi aku lebih kepikiran buku ini tuh kayak Sky Castle atau Penthouse. Selain itu, plot twist yang dihadirkan di akhir tuh lumayan menendang bagiku karena sangat tidak terduga. Terus ada juga kayak pesan yang diselipkan dalam buku ini tuh sangat ngena buat aku, dimana kalau rasa bersalah itu bisa menimbulkan sesuatu yang sangat berdampak untuk kehidupan ke depannya. Selain itu, yang menariknya lagi, buku ini tuh sebenarnya kalau kalian baca dan kalian nggak teliti, ada clue yang dari awal sampai akhir tuh disebar sama penulisnya untuk menuju plot twist itu. Nah, kalau kalian teliti, plot twistnya nggak bakalan lanjut. Tapi kalau kalian nggak teliti kayak aku, plot twistnya tuh bisa jadi sangat mengejutkan karena kalian nggak paham kalau ini tuh sebenarnya clue yang disediakan penulis untuk menuju si plot twist. Ini tuh berkisah tentang Rika Wiyasa. Dia itu seorang stylist. Satu hari dia tuh ditawari buat jadi stylist band terkenal asal Jepang bernama RD Light. Akhirnya dia tuh diboyong ke Jepang. Buat jadi stylist resminya RD Light. Nah, Rika ini harus tinggal bareng sama mereka. Hubungan yang Rika bangun sama RD Light ini yang seharusnya profesional, lama-lama berubah jadi hubungan personal dan penuh dengan persahabatan. Sayangnya persahabatan ini tuh menuntut harga yang sangat mahal dalam kehidupan Rika dan menjadikan hidup Rika tuh bagaikan roller coaster gitu. Yang aku suka dari buku ini adalah cara penulis menggambarkan persahabatan, kehilangan, dan rahasia yang dicampur jadi satu dengan sangat dipadukan menjadi satu dengan sangat baik. Ceritakan dengan perlahan-lahan dari awal sampai akhir dengan penuh rahasia tuh aku suka banget sama bagian itu. Apalagi dibalut dengan si yang sangat cantik. Terus narasi soal Jepang yang seolah-olah kita ada di sana itu sangat-sangat membuatku terpikat buat terus-terusan baca buku ini, buat ngebalik lembarnya karena penasaran gitu. Si Rika ini tuh bakal gimana nasibnya. Nah, buku ini tuh bercerita tentang Olivia Prior, aku nggak tahu bacanya gimana, yang dibesarkan di sebuah sekolahan khusus perempuan tuh, dan dia itu kayak nggak tahu masa lalunya tuh gimana. Nah, untuk mengetahui masa lalunya, dia baca jurnal yang ditulis oleh ibunya dia, tapi semakin lama dia baca jurnal itu tuh isinya tuh malah mengarah ke kegilaan sang ibu gitu. Hingga pada suatu hari dia tuh menerima surat dari pamannya yang mengundang dia untuk tinggal bersama. Sayangnya setelah dia sampai di rumah itu, dia tuh malah tidak diterima dengan baik, dan rumah itu seolah-olah menyimpan rahasia yang ditutup-tutupi gitu dari Olivia. Dan rumah ini diberi nama adalah rumah Galan karena ini Victoria Schwab, dan aku udah baca bukunya Victoria Schwab kayak 3, 4,
5 ini, aku mulai bisa menemukan pola penulis, polanya cara Victoria Schwab nulis gitu. Dan buku ini tuh jujur yang aku suka adalah tentang kegelapan yang berkuasa di sisi lain dari rumah Galan ini, dan sangat ciri khas Victoria Schwab, dimana bukunya di awal itu sangat cerah, tapi semakin ke belakang itu semakin gelap. Terus karakter developmentnya Olivia di sini tuh yang dia tuh berani banget dan seolah dia tuh nggak takut pada apapun. Terus di sini dia itu juga mempertanyakan dirinya sendiri tuh siapa, dan itu membuatku nggak bisa berhenti gitu karena pengen tahu si Olivia ini bakal lari kemana. Terus narasinya di buku ini tuh sangat ringan, dan aku pikir ini bakal jadi fantasi yang sangat berat kayak Vicious atau A Darker Side of Magic, tapi ternyata buku ini bisa dikategorikan middle grade karena sangat enak gitu buat dibaca dan nggak tebel-tebel amat gitu. Buku ini tuh berkisah tentang Pasha yang dia itu tuh pindah ke sekolah baru, dan di hari pindah itu dia tuh udah menyebabkan geger satu sekolahan. Dia tuh ngaku udah baca seluruh data siswa di sekolahan. Terus ada kejadian juga dia mecahin jendela kantin pakai bola bisbol yang terukir namanya. Temen sebangkunya bernama Sela yang saat itu di TKP, dan menyaksikan kejadian itu mau tidak mau tuh harus terlibat. Yang aku suka dari buku ini adalah pengetahuan bisbol yang dikasih sama penulis tuh sangat banyak banget. Jadi tuh kayak baca buku ini tuh kayak habis baca buku panduan bisbol, karena jujur aku asing banget dengan yang namanya bisbol. Terus diksinya juga cantik. Apalagi ada yang bilang kalau si konsultannya siapa namanya yang di Ascent Project tuh Mike itu tuh adalah Pasha. Terus hubungan aneh antara Sela dan Pasha itu wajib banget buat disimak karena kadang mereka tuh sangat menggemaskan di tengah-tengah, dan kadang mereka berdua sangat ngeselin kayak lu tuh kalau mau ngomong aja jangan malu-malu kampret. Terus kemisteriusan sosok Pasha yang seolah-olah membuat kita pengen terus-terusan membalik buku karena dia sangat-sangat misterius, dan bahkan aku baru mendapat penjelasan soal si Pasha ini tuh sebenarnya siapa tuh di akhir cerita. Nah, itu tadi rekomendasi aku yang super panjang. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja ke video reviewnya. Kita ketemu di sana, bye-bye.